Kepedulian Korps Alumni Himpunan Mahasiswi Islam atau KAHMI Provinsi Sumatera Selatan terhadap kasus perbuatan asusila yang dilakukan dua oknum dosen Universitas Sriwijaya, KAHMI Sumatera Selatan akan memberikan bantuan hukum terhadap korban. Ketua KAHMI Sumatera Selatan Haji Joci Muhammad mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam penegakan kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oknum dosen Universitas Sriwijaya. Pihaknya juga akan mengawal proses hukum dan siap memberikan pendampingan kepada para korban melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum KAHMI sampai tuntas. Kaitan dengan kasus serupa, tadi saya dampingi beberapa formatur ini menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita mengapresiasi langkah aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas melayani melindungi serta rasa aman terkait penegakan hukum kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh dosen di Universitas Kembang. Ada dua dosen di Kembang, satu dari NEKI, satu dari ONI, dan dua-duanya sudah ditahan oleh Polda Sumsel. Kami memberikan apresiasi yang setingginya pada Polda Sumsel dan kita akan kawal kasus ini sampai dengan tuntas. Dan bahkan kita menawarkan melalui LKBH KAHMI, kita siap mendampingi para korban sampai tuntas. Ini harus kita kawal sama-sama karena ini persoalan kita bersama, bukan cuma persoalan di lingkungan muslim. Setiap persoalan masyarakat Jakarta, persoalan Indonesia, ada persoalan predator seksual ini harus kita sampai banyak korban-korban lain. Selain itu, John Cijuang juga Bupati Empat Lawang ini meminta kepada semua pihak agar tetap tenang dan menyerahkan permasalahan ini ke pihak yang berwajib dan meminta permasalahan ini jangan sampai melebar kemana-mana dan dipolitisasi sedemikian rupa untuk menimbulkan stigma negatif terhadap Universitas Sriwijaya. Majelis KAHMI juga meminta kepada semua pihak agar permasalahan jangan sampai melebar. Kita serahkan sepenuhnya pada aparat penegak hukum. Kemudian di tingkat industri kita serahkan sesuai dengan bagaimana metode penyelesaian industri. Tentu soal etiknya ya, soal status kepegawaian kedua dosen ini kita serahkan sepenuhnya pada mereka untuk ditegakkan. Dan kita berharap persoalan jangan dipolitisasi, jangan melebar kemana-mana, karena sudah banyak berkomentar seakan-akan ini ditimpakan pada sekelompok orang, pada jajaran kepengurusan di industri, mulai dari rektor dan jajaran. Kita tidak ingin satu lihat ini persoalan masuk ke area politik. Kita tidak ingin stigma Unsri karena kasus ini seakan-akan pada puncak kesalahan di Unsri, pada puncak seakan-akan kebobrokan di Unsri. Kita setuju, ini harus kita kawal, persoalan itu harus kita tuntas. Tapi kita juga ingin berharap semua elemen agar fokus pada misa ini, jangan melebar. Karena jangan jadikan ajang ini untuk saling telanjang, ajang itu saling gugat-menggugat. Sudahlah, proses demokrasi itu sudah sampai nanti. Kalau punya rektor, sampai punya rektor selanjutnya. Selesaikan itu. Janganlah gaduh karena persoalan seperti itu. Karena kami melihat sudah ada potensi karet. Itu. Apalagi rektor Unsri itu alumni HMI ya, yang capainya sudah luar biasa sampai dengan profesor sebagai rektor. Selesai. Kedepan, pria berkacamata ini meminta agar pihak Unsri dapat memperhatikan lagi manajemen terkait pertemuan antara mahasiswa dan dosen dalam melakukan konsultasi. Terkait posko pengaduan, pihaknya akan membuka posko pengaduan di Geraha Insan Cita Sriwijaya yang beralamat di Jalan Puncak Sekuning, Palembang.